Ya, pemirsa, Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat telah memutuskan untuk memblokir kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Trump dinilai telah melampaui wewenang ketika memberlakukan bea masuk tinggi terhadap negara mitra dagang. Putusan mengejutkan datang dari Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat yang memutuskan untuk memblokir kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Donald Trump sejak bulan April lalu. Keputusan pengadilan menyatakan bahwa undang-undang darurat yang dijadikan dasar penerapan tarif resiprokal oleh Gedung Putih tidak bisa memberikan presiden kewenangan sepihak untuk mengenakan tarif pada negara mitra dagang di dunia. Pengadilan juga memerintahkan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menyelesaikan proses birokrasi penghentian tarif resiprokal dan mengeluarkan kebijakan baru yang menjadi dasar penerapan keputusan tersebut dalam waktu 10 hari. Di sisi lain, tensi perang tarif global yang dipicu aksi saling balas antara dua raksasa ekonomi dunia yaitu Amerika Serikat dan China mulai sedikit meredah. Hal ini dipicu hasil pembahasan intensif yang dilakukan perwakilan negeri Paman Sam dan negeri tirai bambu di Jenewa, Swiss. Kedua negara telah menghasilkan kesepakatan yang membawa angin segar bagi perekonomian global, di mana kedua belah pihak sepakat untuk saling menurunkan tarif impor. Lantas sudah sejauh mana dampak keputusan Pengadilan Perdagangan Internasional tersebut terhadap peluang ekspor Indonesia ke negeri Paman Sam? Simak pembahasan lengkapnya sesaat lagi. Berbagai sumber, iDex Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tarif resiprokal Trump pasca putusan Pengadilan Perdagangan Amerika Serikat, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi. Beliau adalah pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional Universitas Tarumanegara. Ya, halo Prof. Aryawan, apa kabar? Apa kabar Pak Pras dan pemirsa IJX TV? Salam selalu. Ya, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga ada Pak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, GAPI. Halo Pak Beni, apa kabar Pak? Baik Mas, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh ini, Prof. Aryawan, Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat tadi sudah disampaikan memutuskan untuk memblokir ini kebijakan tarif Presiden Donald Trump, dan bagaimana pandangan Anda terhadap putusan tersebut? Baik pemirsa IJX TV dan Pak Pras, jadi kalau dilihat ada putusan yaitu International Emergency Economic Power Act 1977, arti undang-undang di IAPE ini, di mana menjadi dasar untuk Presiden Donald Trump untuk mengimpos tarif-tarif ke berbagai negara. Jadi memang di statuta itu mempermitkan presiden untuk, bahasanya ya, regulate transaction involving any property in which any foreign country or national thereof has any interest. But this power may only be exercised to deal with an unusual extraordinary threat with respect which national emergency has been declared. Jadi memang di sini yang dimasalahkan adalah berkaitan dengan tindakan dari Presiden Donald Trump untuk meminta atau melakukan kewenangan-kewenangan yang dianggap oleh Kongres atau statuta itu di luar kewenangan dari Presiden Donald Trump. Dan ini memang pengenaan tarif ini kalau dilihat memang masih debatable, karena memang Donald Trump pasti akan mengajukan banding lagi dan dalam pengenaan tarif yang ada. Dan sebetulnya perdebatan ini sebetulnya sudah beberapa waktu ketika mulai diangkat mengenai masalah tindakan Donald Trump apakah melanggar statuta atau konstitusi atau tidak. Karena memang kalau dilihat kan base dari ini semua kan adalah international trade law sudah mengatur sebetulnya bahwa adanya fair trade. Artinya setiap negara itu tidak mengenakan masing-masing pengenaan tarif dengan sesukanya. Makanya WTO kan mengatur itu, WTO mengatur itu. Tetapi kan Donald Trump dengan mungkin keberanian, dengan dasar dari undang-undang yang sifatnya darurat nasional ini, IEEPA ini, diharapkan dia bisa mengenakan tarif ke berbagai negara. Sebetulnya dimungkinkan, tetapi memang aturan harus melalui persetujuan dari konstitusi yang ada di Amerika Serikat. Nah, kebetulan saya sedang posisi di Amerika Serikat saat ini. Kalau dilihat memang suasananya banyak diskusi ataupun perdebatan di kalangan masyarakat juga mengenai hal ini. Tentu ada pihak yang setuju dan ada pihak yang tidak setuju. Karena kita lihat di Amerika Serikat kan cukup banyak dari Asia ya, artinya orang-orang dari Asia, dari
Afrika, dari Timur Tengah maupun dari negara-negara Eropa. Jadi kalau dilihat memang judge ini memang punya beberapa pandangan-pandangan. Saya Oke. tidak akan uraikan pandangan-pandangan ini karena cukup banyak, tetapi konklusinya adalah dia dianggap overmark atau overruled dalam penanganan melakukan pengenaan tarif ke beberapa negara. Gitu. Baik, ini overview yang menarik ini Prof. Nah, dari sisi pelaku usaha khususnya eksportir nasional kita, bagaimana Pak Benny menilai terkait dengan putusan pengadilan begitu ya? Bagaimana tadi tarif resiprokal Amerika Serikat akhirnya diputuskan mungkin untuk sebaiknya tidak diterapkan begitu? Ya, kita ngelihatnya yang pasti yang mana nih. Jadi kan Prof. Arya udah jelaskan, Ya. Trump pasti akan melakukan perlawanan terhadap keputusan pengadilan tersebut. Kalau masih ada peraturan perdagangan 1974, ya Trump juga bisa pakai artikel berapa, dia bisa menentukan juga, nggak harus konsultasi dengan Kongres misalnya. Oke. Nah, seperti ini kita sebagai pengusaha itu bingung jadinya. Kita mau Oke. deal dengan teman-teman kita importir di sana, mereka juga bingung juga. Kalaupun toh mereka nggak mau lepas di pasar, tentu dia ada berani yang take a risk, tapi dengan catatan volumenya pasti dikurangi. Nah, ini risikonya itu. Karena belum ada yang pasti kan, dari pemerintah kita pun bicaranya kan hanya masih negosiasi di mana 60 hari nanti baru ada kepastian berapa. Iya. Nah, dalam ini tentu kita sebagai pengusaha harus hati-hati juga. Kalau kita lepas barang terlalu banyak, di sana hanya terdampar di pelabuhan aja, nggak akan bisa masuk karena terlalu mahal. Misalnya tarifnya seperti sekarang ini. Nah, tapi kalau misalnya nggak kirim barang itu ke sana, tentu kita akan loss di pasar. Nah, ini memang pertanyaannya cukup menarik ya, tapi sulit menjawabnya saya. Oke. Nah, ini menarik. Lantas Prof, kalau kita lihat begitu dengan adanya putusan pengadilan ini yang tadi sudah disampaikan adalah kegamangan justru di kalangan pelaku usaha eksportir maupun importir sendiri begitu Indonesia dan Amerika Serikat. Lantas keputusan ini akankah nanti menjadi tekanan juga nih terhadap kebijakan ekonomi Presiden Donald Trump sendiri, Prof? Betul, artinya dengan adanya, karena saya kan posisi saya beberapa minggu ini kan ada di New York, Oke. lalu hari ini saya ada di Indianapolis. Jadi kalau dilihat memang apakah ada sedikit banyak gangguan ya, artinya kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Donald Trump, saya memprediksi akan seperti itu. Seperti yang Pak Benny Sutrisno bilang, di beberapa negara pasti akan kebingungan, termasuk di Indonesia, dan termasuk pengusaha yang ada di Amerika Serikat juga gitu, yang ada di sini yang relatif saya kenal gitu. Jadi saya lihat di Indianapolis pun juga banyak mall-mall yang dulu kalau kita lihat cukup hype, sekarang juga banyak yang tutup. Oke. Banyak barang-barang yang juga saya lihat pun juga kebingungan. Hari ini jual angka misalnya 1.000 gitu ya, Ya. di besoknya bisa 2.000. Jadi perpindahan angka itu bisa cepat gitu loh. Nah, yang ketiga adalah homeless juga cukup banyak nih sekarang di mana-mana. Walaupun kita lihat di sejumlah beberapa negara Amerika pun nggak ada masalah. Nah, ini yang kita lihat bahwa ternyata ada cukup masalah ekonomi yang memang saya lihat cukup nyata ada di Amerika Serikat yang perlu menjadi catatan untuk Trump. Karena memang ini akan mengganggu tentu beberapa sektor pengusaha yang ada di beberapa negara termasuk Indonesia. Nah, kebijakan ekonomi yang ada ini kan justru akan berpengaruh dari apa yang sudah dilakukan kebijakan-kebijakan yang lain seperti yang kemarin dengan Harvard misalnya. Oke. Trump kan juga sedikit menghit ya mengenai kebijakan untuk student dari luar masuk ke Harvard. Iya. Dan itu pun juga menjadi kebingungan karena kan kementerian kan juga pasti akan melihat ini kan mau bagaimana, apakah dicarikan jalan keluar perguruan tinggi yang lain yang unggul juga di luar Amerika atau seperti apa. Jadi semua itu jadi kebingungan. Nah, ini yang makanya kita lihat eskalasi ini kita harapkan bisa terus menurun seperti yang Pak Benny tadi sampaikan, ada waktu tunggu supaya para pihak itu calm down. Nah, akan tetapi Donald Trump sendiri memang harus effort untuk bisa melihat apa kebijakan yang dilakukan setelah pasca putusan pengadilan di New York kemarin. Oke. Gitu. Baik. Nah, lantas strategi apa yang akan disiapkan oleh teman-teman eksportir nasional? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Benny juga Prof. Aryawan. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bagaimana dengan kinerja surplus neraca perdagangan Indonesia. Ya, seperti yang tertera di layar televisi Anda, kita lihat bagaimana pergerakan dari Desember 2024 sampai dengan Maret 2025 ini di 2,24 miliar dolar Amerika di bulan Desember 2024, kemudian naik terus sampai dengan 3,45 miliar, turun sedikit di Februari 2025 di 3,12 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian di bulan Maret terjadi lagi surplus neraca perdagangan menjadi 4,33 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya produk ekspor utama Indonesia, ini yang masuk ke pasar Amerika Serikat, apa saja? Ada elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furniture, udang, produk-produk perikanan laut. Itu dia beberapa komoditas ekspor unggulan Indonesia ke Amerika Serikat. Dan selanjutnya kita cermati komoditas dan nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat seperti apa kinerjanya. Ini periode kuartal 1 bisa dikatakan Januari-Maret 2025. Mesin dan perlengkapan elektrik HS85 ini ada 1,22 miliar dolar Amerika Serikat, alas kaki 657,9 juta dolar, pakaian dan aksesoris rajutan 629,25 juta dolar, kemudian pakaian dan aksesorisnya bukan rajutan 568,46 juta dolar Amerika Serikat. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Prof. Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional Universitas Tarumanagara. Kemudian juga ada Pak Beni Sutrisno, Ketua Umum GPI. Baik, Pak Beni, nah kalau kita lihat dengan informasi tadi yang menarik sudah disampaikan juga oleh Anda, ada kegamangan begitu dari pelaku usaha sendiri. Lantas strategi apa yang sudah disiapkan begitu untuk menyikapi hal ini? Apakah kita masih akhirnya mengambil posisi wait and see juga atau bagaimana nih Pak Beni? Saya kira kita nggak bisa wait and see. Kita harus lakukan langkah-langkah yang kita bisa gantikan Amerika. Tapi memang agak usahanya agak berat ya. Karena Amerika kan infrastruktur keuangan, logistiknya kan udah mostly hampir sempurna ya kalau dibandingkan ke negara yang lain. Nah itu tentunya kita harapkan pemerintah yang punya lembaga memang untuk spesifik untuk ekspor, yaitu baik pembiayaan maupun asuransi. Pembiayaan adalah lembaga pembiayaan ekspor Indonesia LPI atau Export Bank, dan kedua asuransinya ASEI, Asuransi Ekspor Indonesia. Nah itu harusnya dioptimalkan menjadi pendukung menerobos pasar-pasar di mana ekosistem atau infrastruktur keuangannya masih belum sebaik Amerika. Nah ini kita lakukan bersama-sama teman-teman diaspora di negara-negara tersebut. Ya misalnya Afrika ataupun Timur Tengah ataupun Eropa Timur serta mantan dari Uni Soviet dulu, yaitu Asia Tengah, itu cukup menarik sebenarnya kalau dilihat populasinya. Karena mereka kan semua juga membutuhkan barang-barang yang kita produksi ya. Betul. Dari mulai kebutuhan rumah tangganya lah. Nah itulah kita harusnya mulai kita garap. Tapi memang Amerika punya branding yang tidak bisa dilepas. Itu kan branding dunia ya. Kalau sepatu Nike itu mana mungkin nanti dengan yang lain ya, dari sisi volume loh ya. Dan Nike pun nggak akan lepas dari sumber-sumber suppliernya dia. Nah mereka kan juga milih supplier mana yang bisa terima dengan harga kompetitif di pasar mereka. Baik, nah lantas dengan kondisi seperti ini tadi misalnya diversifikasi pun dengan adanya penerapan pada saat keputusan ini bulan April lalu pun kita juga sudah melakukan diversifikasi, tapi seberapa efektif dan sejauh mana hasilnya juga nih Pak Bedi? Ya hasilnya memang masih belum seperti bisa menggantikan volumenya Amerika, cuma paling tidak kita sudah memulai. Kita memupuk masalah hubungan dagang ini dikaitkan satu perjanjian dagang dari kita dengan negara yang baru kita masukin, serta pembiayaan ekspor finance trade ini memang di kita kurang lengkap ya. Jumlah dan jenisnya trade finance kita masih cetek lah. Istilah saya, lembaga keuangan sebenarnya harus ikut memperdalam produk-produk ekspor financing kita.
Oke oke. Nah, dari posisi Indonesia sendiri, kita ke Prof. Aryawan. Anda melihat bagaimana Prof begitu? Apakah hasil putusan pengadilan perdagangan ini bisa menjadi momentum juga nih untuk Indonesia yang kan saat ini kita masih terus berupaya untuk melakukan negosiasi terkait dengan penerapan tarif resiprokal sendiri begitu? Ya, memang kalau dilihat argumentasi dari lawyer-lawyernya Trump, kalau dilihat dalam perdebatan di pengadilan kan salah satunya ada beberapa hal, tapi dua yang saya garis bawahi adalah Oke. pertama, dengan adanya tarif yang dilakukan oleh Trump, harapannya bisa mencegah illegal drugs yang masuk ke ke Amerika Serikat. Jadi ada filter lah. Yang kedua adalah argumennya adalah ini adalah a part of diplomacy sebenarnya. Oke. Jadi bagian daripada diplomasi dengan menggunakan policy-policy kebijakan. Tetapi kan beberapa argumentasi itu kan cukup di di refuse ya oleh di reject oleh court atau pengadilan. Nah, if efeknya ke Indonesia apa? Nah, tentu Indonesia sih memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Beni nggak bisa harus diam ya, tentu harus terus bergerak. Ya akan memobilisasi, seperti kita tahu kan kemarin dengan kedatangannya Presiden Marcon dimanfaatkan betul oleh pemerintah, presiden dan seluruh jajarannya untuk bisa bagaimana membangun kemitraan yang besar dengan Prancis. Karena kita tahu kita juga harus build a good relation dengan European Union dan termasuk Prancis, walaupun dengan negara China, Timur Tengah dan beberapa negara-negara di yang lainnya pun juga kita menjalin kemitraan. Artinya semua kemitraan ini harus kita jalin sehingga kebijakan ini tentu punya dampak, tetapi Indonesia bisa melakukan satu diversifikasi atau kemitraan-kemitraan yang berkelanjutan dengan negara-negara yang lainnya, baik di lingkup ASEAN, Uni Eropa, dengan negara anggota BRICS maupun negara-negara anggota yang lainnya. Mungkin begitu. Ya, tadi juga Prof menyebutkan bahwa nanti mungkin pemerintahan Donald Trump juga tidak tinggal diam begitu. Masih ada waktu 10 hari begitu ya yang akan dilakukan untuk Betul. bagaimana putusan pengadilan ini akan diterapkan begitu. Nah, proses banding dan lain-lain ini juga butuh waktu berapa lama? Kemudian akankah prosesnya juga panjang begitu, Prof? Iya, tentu akan punya waktu karena tadi seperti yang disampaikan bahwa Donald Trump tentu akan segera melakukan banding Ya. dan yang saya dengar itu sudah dilakukan langsung. Oke. Nanti kita tunggu seberapa jauh putusan ini akan ada karena pasti dari pihak kuasa hukum dari Donald Trump sudah mengupayakan argumentasi bahwa ini tidak harus mengatur lewat konstitusi yang ada. Oh, ini adalah bagian dari diplomasi sebagai presiden ya, untuk bisa melakukan lobby-lobby pengenaan tarif dengan beberapa negara. Dan tentu yang lain-lainnya argumentasi yang disampaikan. Tetapi kita akan wait and see, kita akan menunggu sejauh mana ini akan memiliki implikasi. Tetapi waktu tunggu ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia sebetulnya. Oke. Karena kalau saya lihat juga pasti Amerika Serikat juga menjadi salah satu mitra untuk Indonesia untuk saat ini. Apalagi untuk China, untuk Vietnam pun juga sama. Kita lihat, kalau saya lihat di sini banyak produk ya, kalau nggak made in USA, made in China, made in Vietnam, 3 itu yang banyak kalau saya lihat. Jadi kalau ya saya beli barang ya tentu yang ditawarkan mau made in yang mana gitu. Oke. Bahkan memilih topi aja, nah, kita beli topi aja. Ada yang China handmade, ada yang US handmade gitu. Nah tentu kita bisa memilih itu, dan tipikalnya mirip, tetapi harganya mungkin berbeda gitu. Jadi Oke. itulah yang membuat kita melihat sejauh mana nanti perkembangan putusan pengadilan akan bisa berefek ke semua. Tapi kita tunggu aja nanti. Ya. Nah, lantas bagaimana dengan tensi dari masyarakat internasional ataupun dunia perdagangan dari kacamata Pak Beni lagi nih? Anda melihat seperti apa? Kan tensi sempat turun juga nih setelah ada kesepakatan bersama begitu kan, delegasi China, Amerika Serikat begitu sama-sama menurunkan juga nih tarifnya begitu. Nah, di momentum ini kan sebenarnya sudah cukup mereda atau seperti apa sih kondisinya Pak Beni, yang apalagi dengan ditambahnya adanya putusan pengadilan ini begitu? Nah, sebenarnya semua negara juga paham bahwa supply chain itu tidak mudah dirubahnya ya. Ini kan sudah terbentuk ya supply chain saat tiap negara membutuhkan produk negara yang lain ya. Iya. Statistik mengatakan celana dalam orang Amerika itu 74% diimpor dari Asia. Jadi kan kalau dia bikin sendiri mungkin mahal sekali celana dalamnya itu. Iya, iya. Bahkan kalau sama sekali nggak ngambil dari Asia mungkin nggak pakai celana dalam itu, Prof. Baik. Jadi hal itu nggak mungkin lah. Seperti industri otomotif di Amerika pun banyak juga tergantung komponennya dari Asia, termasuk dari Indonesia. Nah ini seperti itu kan
saya rasa nanti akan terjadi Oke. semacam apa ya, equilibrium antara tekan dan menekan itu kan ketemu di tengah, di sebelah mana kita belum tahu. Justru Oke. pada saat kita belum tahu ini kita yang bimbang mau kemana kita dan harus ngapain. Oke, masih akan ketemu nanti ya titik barunya, equilibrium baru begitu ya untuk kondisi saat ini. Nah, baik Prof, terakhir proyeksi Anda terkait dengan kondisi geoekonomi, geopolitik ke depan begitu dengan adanya putusan ini, kemudian juga masih dengan adanya pemberlakuan tarif yang saat ini berlanjut, kemudian proses negosiasi juga yang masih berlangsung dengan banyak negara begitu. Ke depannya akan seperti apa, Prof? Iya, saya lihat kondisi geopolitiknya, terutama negara-negara akan melakukan strategi untuk diplomasi dagang dengan kemitraan-kemitraan yang ada. Karena mereka kan punya perjanjian dagang yang cukup banyak. Oke. Dengan SEPA, lalu dengan Uni Eropa, dengan China dan sebagainya. Artinya mereka akan memaksimalkan kemitraan-kemitraan di saat posisi waktu tunggu untuk Trump melakukan banding dan sebagainya. Jadi ini yang kalau saya lihat akan dimanfaatkan oleh banyak negara. Dan tentu negara-negara dalam lingkupnya masing-masing, baik ASEAN, baik Uni Eropa, BRICS dan sebagainya, walaupun kemitraan dagang baik bilateral, regional, multilateral, mereka akan manfaatkan semuanya itu untuk kepentingan negara-negara yang dimaksud. Dan negara-negara akan banyak menjalin, akan saling mengunjungi nih saya lihat. Melakukan diplomasi one to one, 2+1, 3+1, mereka akan lakukan itu semua untuk bisa membangun kemitraan yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tentu membendung hegemoni dari Amerika Serikat. Nah itu pasti. Karena Amerika Serikat ini kan sudah menjadi sorotan banyak dunia. Akan tetapi kita perlu lihat bahwa dengan keberanian Donald Trump, memang tipenya kan entrepreneur, artinya dengan keberaniannya mengubah konstelasi dunia, dan itu kita sudah duga ketika beliau election menjadi presiden. Nah, ini yang kita lihat, dan saya setuju dengan pendapat Pak Beni bahwa banyak ketergantungan produk dari Asia itu setuju. Jadi Amerika banyak ketergantungan itu. Jadi kalau kita lihat banyak produk-produk yang di sale, kalau di Amerika kan ada toko atau Marshall ya, ada Marshall, ada Burlington, itu dua toko yang biasanya menjual barang-barang brand ya kan, yang mix dari Amerika dan Asia yang nilainya di bawah standar atau rata-rata. Kalau saya lihat ya cukup banyak masyarakat Amerika yang membeli produk-produk dari Asia juga. Jadi ini yang makanya kalau saya lihat kalau ini bisa konstelasinya menurun akan sangat bagus. Dan peran dari WTO kembali lagi saya sampaikan menjadi penting untuk bisa meregulasi, menjadi bridge builder dari kesemuanya ini semua. Baik, itu dia Prof, analisis yang menarik itu. Kita memang tadi akan ada satu titik temu baru lagi begitu. Kemitraan perdagangan dengan banyak negara, 2 negara bahkan bisa 3 atau lebih, itu untuk bagaimana mengatasi hegemoni juga dari Amerika Serikat sehingga menciptakan pasar baru juga yang mungkin saling memanfaatkan begitu, yang saling benar-benar memberikan benefit begitu antara negara satu dengan negara lainnya. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Prof Aryawan. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Beni, informasi, update dan juga analisis yang diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Prof Aryawan, Pak Beni. Terima kasih. Sampai berjumpa Pak Pras, Pak Beni dan pemirsa semua, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.